Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan besar di English Premier League antara Manchester City versus Liverpool yang berakhir untuk kemenangan Liverpool dengan skor yang meyakinkan 0-2. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti Liverpool telah mengalahkan Manchester City 2 kali di English Premier League musim ini dengan skor yang sama. Selain itu juga, untuk sementara memang Liverpool masih berada di posisi puncak klasmen English Premier League, tetapi sekarang selisih poin mereka dengan Arsenal yang berada di peringkat nomor 2 adalah 11 poin, dengan Nottingham Forest yang berada di peringkat nomor 3 adalah 17 poin, dan dengan Manchester City yang berada di peringkat nomor 4 adalah 20 poin. Dan fakta menarik lainnya adalah pada saat Liverpool meraih kemenangan, ternyata tim-tim lain yang berada di bawah Liverpool mengalami kekalahan. Seperti Arsenal yang kalah di kandang sendiri dari West Ham dengan skor 0-1, Newcastle United yang berhasil mengalahkan Nottingham Forest dengan skor 4-3, dan Manchester City yang kalah di kandang sendiri dari Liverpool dengan skor 0-2. Artinya teman-teman, 99% Liverpool lah yang akan menjadi juara dari English Premier League musim ini, kecuali nanti ada keajaiban bagi Arsenal, City, atau juga Nottingham Forest untuk bisa mengejar Liverpool dan mengambil alih posisi puncak klasmen English Premier League yang sudah dikuasai oleh Liverpool untuk beberapa pekan terakhir. Dan jika teman-teman menonton pertandingan semalam, maka teman-teman bisa perhatikan bahwa para pemain Liverpool bermain dengan level kepercayaan diri yang tinggi. Mereka bermain sangat nyaman dan tenang di atas lapangan pada saat menghadapi Manchester City di kandang Manchester City. Padahal kita tahu tidak mudah lah untuk bisa mengalahkan Manchester City di kandang mereka sendiri, walaupun memang form dari Manchester City tidak seperti musim lalu. Tapi tetap saja kan, Manchester City yang telah tersingkir dari Liga Champions di fase yang awal tentu ingin meraih kemenangan lah lawan Liverpool dan juga mengganggu persaingan di papan atas dari English Premier League. Tapi ternyata para pemain City tidak bisa mengantisipasi pergerakan cepat dari para pemain Liverpool, sehingga para pemain City yang bermain di lini pertahanan itu tampak sering panik pada saat ada pergerakan dari para pemain Liverpool. Padahal kita tahu bahwa City musim lalu dan musim-musim sebelumnya adalah tim yang solid di pertahanan. Tapi musim ini, City adalah tim yang sangat lemah di pertahanan. Karena jika teman-teman perhatikan, 4 tim yang sekarang berada di peringkat 4 besar, City lah merupakan satu-satunya tim yang telah kemasukan banyak gol. Artinya, main weak point atau titik lemah utama dari Manchester City musim ini berada di lini pertahanan mereka. Kalau dalam urusan mencetak gol, tentu City masih bisa mencetak gol dengan adanya Erling Haaland, ya. Tapi tampak jelas dengan absennya Erling Haaland semalam, City bahkan tidak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya karena Erling Haaland walaupun tugasnya adalah untuk mencetak gol, tugas utamanya, tapi pergerakan tanpa bola dari Haaland itu juga bisa mengganggu para pemain tim lawan yang bermain di lini pertahanan. Dan pengganti dari Haaland yang namanya Marmoush, pemain asal Mesir, itu kita lihatlah beda level lah dengan Erling Haaland, sehingga ya nggak sulit juga bagi para pemain Liverpool untuk bisa mengawal dia. Walaupun dia mencetak 1 gol dan memang dianulir, ya, karena dia sudah berada dalam posisi offside, tapi selain itu dia punya 1 peluang on target dan 1 peluang atau 2 peluang off target. Ya karena memang dia masih pemain baru ya di Manchester City, dia masih butuh waktu lah untuk bisa bermain secara konsisten. Jadi memang absennya Erling Haaland ini sedikit banyak lah mempengaruhi produktivitas dari Manchester City. Tapi selain itu juga, Manchester City di lini tengah itu nggak bisa bermain kreatif. Jadi saya tidak melihat peran dari Kevin De Bruyne di pertandingan semalam. Maka itu dia juga tidak bermain sampai pertandingan berakhir. Dan saya akan siaran pertandingan ini ya. Di SCTV kan disiarkan kan semalam. Dan saya jelaskan nih Kevin De Bruyne yang nggak bermain seperti biasanya. Karena aliran bola ke depan itu sangat minim dari Kevin De Bruyne. Justru para pemain City mengandalkan kecepatan dan skill individu. Ya kan, kita lihat Jeremy Doku dan juga Savinho. Ini 2 pemain yang cepat dan juga lebih banyak dribbling. Padahal seharusnya lebih cepat membagi bola ke pemain yang sudah free, ke pemain yang sudah mencari ruang. Tapi saya melihat sinkronisasi pergerakan dari para pemain Manchester City itu tidak sebaik seperti para pemain Liverpool. Artinya kalau para pemain Liverpool, kita lihat, jika ada 1 pemain Liverpool yang menguasai bola, maka akan ada minimal 2 pemain Liverpool yang melakukan pergerakan tanpa bola. Tapi City, pada saat ya, ini saya kasih contoh Kevin De Bruyne itu menguasai bola, pergerakan dari pemain lain itu lamban. Ya gimana caranya dia bisa membagi bola? Dan memang Foden juga bermain. Foden bahkan yang paling banyak mendapatkan peluang. Tapi
peluangnya juga tidak begitu berbahaya. Mudah saja bagi Alisson untuk melakukan penyelamatan. Sedangkan Ederson, saya gak ngerti kenapa performanya menurun banget musim ini. Dan memang terlihat para pemain Liverpool dari menit 0 itu sudah langsung ngegas. Walaupun mereka tidak lama menguasai bola. Karena sistem permainan Liverpool bukan ball possession. Sistem permainan Liverpool adalah switching play yang cepat. Dari situasi bertahan ke menyerang dengan sangat cepat. Mungkin 6-7 detik. Mereka bisa sudah membangun sebuah serangan untuk membuka pertahanan tim lawan. Dan terlihat, ya walaupun Manchester City yang pertama mendapatkan peluang itu dari Foden, tapi sekali pemain Liverpool menyerang itu, Ake sudah melakukan kesalahan. Yang hampir si Diaz mencetak gol, kemudian corner kan. Tapi dari corner ini luar biasa gol dari Liverpool. Saya pun tidak menyangka, Mac Allister memberikan umpan pendek, umpan datar lah ya, ke Szoboszlai. Dan Szoboszlai bisa memberikan umpan ke Salah di tengah, di dalam kotak penalti yang tidak terkawal. Jadi para pemain City terpukau dengan skenario set piece dari Liverpool. Mereka tidak menyangka Liverpool akan mengambil set piece seperti ini. Ya artinya ini adalah set piece yang sudah biasa mereka latih di sesi latihan. Sehingga memang itulah yang membingungkan para pemain City. Dan Salah yang free shooting ternyata terkena Nathan Ake. Dan kemudian terciptalah gol pertama bagi Liverpool. Sudah 0-1 udah. Mental pemain Liverpool sudah jauh lebih kuat. Dan yang saya melihat nih yang menarik ya. Pada saat Salah mencetak gol itu para pemain Liverpool ngobrol di atas lapangan. Di antara satu sama lainnya. Jadi inilah tampak kesatuan di antara para pemain Liverpool. Dan mereka tampak begitu senang ya dengan gol yang dicetak oleh Salah. Dan juga mereka enjoy permainannya. Nah inilah bedanya dengan para pemain City. Para pemain City itu tampak bermain dengan tekanan yang besar. Padahal kita tahu bahwa ya walaupun mereka musim ini formnya gak bagus. Tapi lawan Liverpool ini mereka harus tenang. Dan mereka harus bisa meraih kemenangan. Tapi dengan kalah lagi ya saya pikir City untuk stay di top 4 saja ini akan sulit. Karena gak ada konsistensi dalam cara bermain pun. Dan ternyata kita lihat bahwa walaupun City menyerang terus, tapi setiap serangan dari Liverpool itu terlihat begitu berbahaya. Dan kemudian Liverpool bisa menambah gol hanya dengan mengandalkan 5 kali passing loh. Teman-teman boleh hitung lagi, 5 kali dari lini pertahanan. Sampai kemudian Salah mendapatkan bola dan Salah memberikan umpan kepada Szoboszlai yang free. Jadi jika sebelumnya Szoboszlai yang memberikan assist ke Salah, kali ini Salah yang memberikan assist ke Szoboszlai dan Szoboszlai shooting. Tapi Ederson mati langkah. Tidak bergerak sama sekali. Sudah 0-2, udah ini pertandingan milik Liverpool. Sebetulnya jika Liverpool ngegas, ya mainnya seperti di babak pertama, habis ini Manchester City. Bisa 0-4, bisa 0-5. Ya para pemain City memang coba untuk fight back, tapi mereka di pressing tuh selalu kalah. Karena para pemain Liverpool mengandalkan high line of pressing, di pressing tinggi tuh. Sampai ke ruang pertahanan Manchester City. Sehingga para pemain City tuh dengan mudah bisa panik. Dan memang kita lihat bahwa pemain-pemain City di pertahanan itu tidak bisa build up serangan. Ini beda nih. Ya kan? Karena pressing dari Liverpool mereka tidak bisa build up serangan. Jadi beberapa kali mereka juga kehilangan penguasaan bola. Dan saya melihat kesulitan bagi para pemain City lainnya adalah pada saat memang Marmoush tidak bisa mencari ruang. Jadi pada saat dia tidak bisa mencari ruang, gimana caranya pemain lainnya bisa memberikan dia umpan secara cepat. Ini beda dengan para pemain Liverpool. Siapapun yang bermain di atas lapangan, mereka akan cepat mencari ruang. Contoh, gol ketiga dari Liverpool yang dianulir, ya memang karena itu offside si Szoboszlai. Tapi lihat, begitu cepat dia sudah mencari ruang dan begitu cepat supportnya dari Curtis Jones itu kalau gak salah kan. Saya kira itu gol. Kalau itu 0-3 bisa 0-5 habisnya skor dari pertandingan ini. Jadi memang saya pikir Liverpool layak meraih kemenangan walaupun di konten preview dari pertandingan ini saya berharap City yang menang supaya yang memberikan peluang bagi Arsenal. Tapi saya juga katakan jika Liverpool menang di kandang City berarti 99% mereka yang akan menjadi juara. Dan feeling saya mereka yang akan menjadi juara karena saya tidak melihat ada lawan yang bisa di English Premier League yang bisa mengganggu kestabilan permainan dari Liverpool. Dan Liverpool bisa menang di kandang Manchester City karena para pemain mereka nyaris tidak melakukan kesalahan di lini pertahanan. Dan juga mereka bermain dengan level kepercayaan diri yang sangat tinggi. Atau bisa dikatakan mereka sudah punya yang namanya mental juara. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.